Terpujilah Tuhan yang masih mengaruniakan kehidupan bagi kita. Bagaimanapun kabar saudara di hari ini, ingatlah untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur tidak tergantung dari apa yang kita rasakan di hidup ini. Tetapi mengucap syukur adalah sebuah keharusan dalam hidup ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan, maka marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Maka kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita merasa hidup kita sudah yang paling benar, paling sempurna, paling baik dibandingkan dengan hidup orang lain, maka akan menjadikan kita menjadi orang yang menganggap rendah hidup orang lain. Bahkan ada kecenderungan kita untuk menjadi orang yang suka menilai, bahkan menghakimi kehidupan orang lain. Di mata kita, hidup orang lain tidak sesempurna hidup kita. Di mata kita, orang lain perlu memperbaiki diri, sementara kita tidak perlu memperbaiki diri kita. Saudara-saudara, inilah yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Di saat mereka atau orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu merasa hidup mereka berbeda dengan orang-orang non-Yahudi, di saat mereka merasa hidup mereka lebih baik dan benar, sehingga mereka pantas untuk menghakimi hidup orang lain, maka Rasul Paulus berkata, hidupmu tidak lebih benar dari orang-orang berdosa lainnya. Di ayat yang ketiga Paulus bilang begini, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Sekali lagi, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita merasa diri kita sudah lebih baik, sudah lebih benar, lalu perkataan yang keluar dari mulut kita dengan gampangnya menghakimi hidup orang lain, sadarkah kita bahwa perbuatan kita itu sudah membawa kita jatuh ke dalam dosa? Sadarkah kita, saudara-saudara? Jangan-jangan kita tidak sadar akan itu. Sekali lagi, inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Mereka tidak sadar bahwa perkataan mereka yang menghakimi hidup orang lain sudah membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, tidak ada seorang manusia pun yang luput dari penghakiman Allah, tidak ada.
semua orang, sekali lagi semua orang, siapapun Anda dan saya akan diadili sesuai dengan perbuatan kita. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi saudara-saudara, berhentilah menganggap hidupmu jauh lebih baik dan benar dibandingkan kehidupan orang lain. Berhentilah, tapi biarlah tuntunan Allah yang selalu menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Kami terima kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, dalam hidup ini kami sering merasa kami sudah hidup lebih baik dan benar, sehingga dengan mudahnya kami menilai dan menghakimi kehidupan orang lain. Kami sering tidak menyadari bahwa hidup kami kelak juga akan dihakimi. Tuhan, semoga firman-Mu di hari ini semakin menyadarkan kami akan siapakah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.